Yang pertama yaitu pengertian masjid. Pengertian masjid dibagi menjadi 3, yaitu secara etimologi, terminologi, dan juga secara dalil. Yang pertama yaitu secara etimologi, berasal dari kata sajadah yang berarti sujud. Kata masjid dalam bahasa Arab berasal dari kata sajadah yang berarti sujud atau bersujud. Sujud adalah salah satu gerakan dalam sholat yang menunjukkan kesempurnaan ibadah dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian, masjid dapat diartikan sebagai tempat untuk melakukan sujud atau tempat ibadah yang digunakan untuk melakukan sholat dan juga aktivitas yang berbau keagamaan lainnya. Yang kedua yaitu secara terminologi, yaitu tempat ibadah yang diwakafkan secara permanen. Dalam terminologi Islam, masjid didefinisikan sebagai tempat ibadah yang diwakafkan secara permanen untuk kepentingan umat Islam. Wakaf adalah sebuah konsep dalam Islam yang berarti memberikan harta ataupun properti untuk kepentingan umum, terutama untuk kegiatan yang berbau keagamaan. Masjid sebagai wakaf permanen berarti bahwa bangunan tersebut didedikasikan untuk kepentingan umat Islam dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain kegiatan keagamaan. Yang ketiga yaitu pengertian masjid secara dalil, yaitu dalam Quran Surah At-Taubah ayat 18, yang dimana dia ini arti secara keseluruhannya yaitu memakmurkan masjid sebagai manifestasi keimanan. Quran Surah At-Taubah ayat 18 adalah salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya memakmurkan masjid sebagai manifestasi keimanan. Arti dari ayat tersebut yaitu, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta memiliki sifat-sifat yang baik seperti mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Dengan demikian, memakmurkan masjid bukan hanya berarti memelihara bangunan fisik masjid, tetapi juga berarti menghidupkan kegiatan keagamaan dan juga spiritual dalamnya. Yaitu ada fungsi masjid dalam kehidupan umat Islam. Masjid tidak hanya memiliki peran penting sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai pusat kehidupan umat yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Menurut Syekh Nauquib Al-Atas, masjid dalam Islam sejak awal tidak hanya berfungsi ritual, tetapi juga sebagai institusi peradaban, tempat pendidikan, pengambilan keputusan, dan aktivitas sosial. Sejalan dengan itu, Roghib Al-Syirjani menyatakan bahwa masjid adalah jantung masyarakat Islam yang berdenyut bersama kehidupan umatnya. Oleh karena itu, masjid seharusnya memainkan peran sentral yang multidimensional baik dalam konteks keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. 5 fungsi utama masjid yang masih relevan dan penting hingga kini yaitu: yang pertama yaitu fungsi ibadah. Masjid adalah tempat utama melaksanakan sholat, berjamaah, zikir, iktikaf, dan ibadah lainnya. Ia menjadikan poros utama penghambaan kepada Allah dalam bentuk yang paling sakral, memperkuat dimensi spiritual umat Islam dalam suasana yang penuh kekhusyukan. Dan yang kedua yaitu ada fungsi pendidikan. Masjid berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama dalam Islam. Dari halaqah pada masa Nabi hingga TPA dan majelis taklim pada masa kini, masjid selalu menjadi pusat transfer ilmu, pembinaan karakter Islami, serta tempat menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran dan ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu sosial ekonomi. Masjid menjadi pusat pelayanan sosial seperti pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, beberapa masjid juga mengelola koperasi, pelatihan kerja, dan mendukung UMKM sebagai bentuk nyata pemberdayaan ekonomi umat, terutama di lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu fungsi dakwah.
Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah atau khutbah, tetapi juga melalui keteladanan para pengurus masjid. Masjid menjadi pusat penyebaran ajaran Islam yang bijak, moderat dan solutif, sesuai dengan kebutuhan zaman dan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi kebudayaan. Masjid turut mendukung kegiatan kebudayaan Islami seperti lomba kaligrafi, festival, rebana, pelatihan seni Islam, serta pembinaan remaja masjid. Fungsi ini memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun identitas budaya umat yang selaras dengan ajaran agama. Masjid merupakan institusi sentral dalam kehidupan umat Islam yang perannya tidak terbatas pada aspek ritual keagamaan semata. Dalam pandangan Al-Faruqi, masjid adalah simbol dan pusat peradaban Islam yang menyatukan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan budaya umat. Nasr Hamid Abu Zaid juga menekankan bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Senada dengan itu, Harun Nasution menyebutkan bahwa masjid pada masa Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, peradilan, hingga strategi militer. Oleh karena itu, masjid seharusnya menjadi pusat aktivitas umat yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan zaman. Di era modern, masjid menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk mengaktualisasikan perannya dalam masyarakat. 5 peran utama masjid di era modern meliputi: pertama, pusat pembinaan spiritual dan moral. Masjid tetap menjadi tempat utama bagi pembinaan iman, takwa, dan akhlak umat melalui sholat berjamaah, kajian keislaman, zikir, dan kegiatan ibadah lainnya. Dalam masyarakat urban yang penuh distraksi dan tekanan hidup, peran ini menjadi semakin penting. Yang kedua adalah lembaga pendidikan dan literasi Islam, yaitu masjid berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu melalui TPA, majelis taklim, pelatihan-pelatihan keagamaan yang sosial. Masjid modern perlu mengembangkan literasi digital Islam untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat luas. Yang ketiga adalah pusat pelayanan sosial dan kemanusiaan, yaitu fungsi sosial masjid mencakup pengumpulan dan distribusi zakat, infak, sedekah, bantuan bencana, pelayanan kesehatan gratis, hingga dukungan terhadap kaum duafa dan penyandang disabilitas. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi masjid, pelatihan kewirausahaan, pasar murah, dan kerjasama dengan lembaga mikro keuangan syariah. Masjid dapat memperkuat ekonomi berbasis komunitas dan meningkatkan kemandirian umat. Yang terakhir yaitu ruang dialog dan harmoni sosial. Masjid seharusnya menjadi ruang yang inklusif, terbuka, dan menjadi jembatan antara kelompok sosial. Masjid dapat memfasilitasi diskusi lintas generasi, budaya, dan komunitas, sehingga memperkuat ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan insaniyah. Masjid selama ini dikenal sebagai pusat kehidupan umat Islam. Namun di zaman sekarang peran masjid seringkali hanya sebagai tempat ibadah saja. Akibatnya, masjid belum bisa berperan maksimal dalam memberdayakan masyarakat secara luas. Salah satu masalah besar yang dihadapi masjid adalah kurangnya keterlibatan generasi muda. Banyak anak muda sekarang lebih suka melakukan aktivitas di luar masjid atau mencari ilmu agama lewat internet dan sosmed. Contoh saja, mereka lebih memilih nongkrong di kafe ketimbang ikut kajian di masjid. Karena itu, masjid harus bisa berinovasi supaya tetap menarik dan relevan bagi anak muda. Selain itu, pengelolaan masjid yang belum profesional juga menjadi kendala. Banyak masjid masih menggunakan cara manual dalam mengatur keuangan dan administrasi. Padahal sekarang sudah ada teknologi yang bisa membantu agar pengelolaan lebih transparan dan efisien. Kurangnya perencanaan program yang kreatif juga membuat masjid kurang berkembang. Tidak hanya itu, masjid juga sering kurang ramah dan inklusif. Misalnya, fasilitas untuk penyandang disabilitas masih minim, ruang khusus untuk ibu menyusui juga jarang tersedia, dan program untuk kelompok minoritas juga belum banyak. Hal ini membuat sebagian orang merasa kurang nyaman dan sulit mengakses masjid. Karena itu, masjid perlu mengubah cara
pengelolaannya agar bisa menjadi pusat pemberdayaan untuk yang modern, inklusi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Namun, tantangan tersebut justru membuka peluang besar untuk masjid bertransformasi. Kolaborasi dengan kampus dan komunitas menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat fungsi sosial dan edukasi masjid. Digitalisasi dakwah melalui medsos, podcast, dan YouTube juga sangat efektif untuk menjangkau generasi muda dan jamaah yang lebih luas, termasuk yang berada di luar kota atau negara. Pelatihan SDM masjid juga perlu ditingkatkan agar pengurusan mampu mengelola masjid dengan manajemen modern dan berbasis teknologi. Selain itu, masjid harus didesain menjadi ruang yang ramah bagi semua kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga lansia, sehingga dapat menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat.